Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, patut untuk selalu kita jadikan kayak itu, bahwa lisan kita ini selalu kita basahi dengan kalimat thayyibah, dan diantaranya adalah mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena rasa syukur kita terhadap curahan sentalim limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat terbesar pagi ini adalah nikmat keislaman kita, kesehatan kita, sehingga kemudian kita ringan dalam melangkahkan kaki untuk beribadah kepada Allah melalui sholat subuh berjamaah di masjid. Saat ini kita baca bab yang kalau di bulan yang lalu kan masalah butir-butir perjanjian dengan Yahudi. Lalu jika orang tidak memahami, itu dikira Islam itu keras, Islam itu apa, Islam itu tidak toleran kan begitu. Tapi setelah kita pahami, itu ternyata Rasulullah itu mengajarkan toleransi kelas tinggi, dan itu sudah kita pelajari di bulan yang lalu. Sampai saya mengatakan kalau ada orang Islam yang masih mencurigai kalau ajaran Rasulullah itu keras, itu ngopinya kurang jauh. Bulan lalu kan begitu sudah jelas. Tapi kalau ngopinya jauh, tahu kalau Islam itu sangat-sangat toleran. Nah, kemudian sekarang masuk bab yang kayaknya kok agak bertolak belakang dengan kemarin. Kemarin katanya bilang toleransi, saya kok bilang perjuangan perdamaian, medeni. Nah, nanti kita lihat apa yang maksud dan siapa sebenarnya yang menyebabkan kemudian muncul harus ada perjuangan. Itu siapa? Istilah ini sering merujuk pada perjuangan atau konflik yang penuh pengorbanan terbentuk dan pertumpahan darah. Dalam konteks sejarah Islam atau perjuangan bangsa-bangsa, Kifah Dhami menggambarkan perjuangan yang sangat berat dan membutuhkan keteguhan hati, di mana para pejuang menghadapi berbagai kesulitan dan risiko besar, termasuk kehilangan jiwa dan penderitaan fisik. Dan itu sebenarnya kalau konteksnya konteks pembelaan, itu tidak hanya Islam, non Islam pun kalau sudah konteksnya pembelaan, itu ngomongnya juga kencang, harga diri sampai titik darah penghabisan. Itu tidak hanya orang Islam kalau konteksnya sudah memperjuangkan hak miliknya. Apakah hak milik itu ideologi keyakinannya atau hak milik apapun, itu mesti muncul itu. Dan jangan kemudian ketika muncul perjuangan berdarah, wah ini Islam keras ini. Pertanyaan saya, kalau non Islam perlu nggak ada perjuangan sampai berdarah? Oh sangat. Lah Israel itu ya kan? Kadang kita itu melihatnya sebelah, tidak melihat utuh. Yang namanya manusia, kalau mempertahankan kekuasaannya, mempertahankan hak miliknya, itu kalau sudah terancam ya mesti muncul, ya kan? Oh, jangankan. Nah kalau dari kelompok yang menuduh Islam keras itu kan akan muncul juga NKRI harga mati. Lagi apa itu? Kifah Dhami itu. Nah siapa yang sering ngomong itu? Jangan
NKRI harga mati. Saya Pancasila sopo. Ya, padahal pun itu dibentuk teman belum lain. Itu loh sayangnya. Nah, artinya apa? Sejarah itu harus kita lihat utuh. Jangan hanya memandang. Dan sejarah itu jangan kemudian dipakai rumus kasuistik. Ada kasus begini di Islam, kemudian setelah itu generalisir semuanya sama. Itu tidak. Nah, itu penting kita pahami. Istifzazat Quraisy di dalam muslimin ba'dal hijrati wa tisalihin bi Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay bin Salul terkenal. Jangan kenal orang ini. Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa dia? Oh, ini jenengan kalau hidup semasa Abdullah bin Ubay melihat fisiknya sudah tertarik, fisiknya tegap dan pokoknya menarik, omongannya juga menarik, Jadi kalau di Al-Quran itu di surat Al-Munafiqun ayat ke-4, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' liqawlihim ka'annahum khusyukun sanad dan seterusnya itu. Jadi kalau kita melihat Ubay bin Salul itu Ustaz menarik, tubuhnya tegap, omongnya kalau presentasi jos pokoknya. Nah, nanti kita cerita masalah siapa dia itu. Terjemahnya adalah provokasi Quraisy terhadap kaum muslimin setelah hijrah dan hubungan mereka dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini buku Ar-Rafiqul Maktum yang berbahasa Arab itu saya pindah ke sini. Kemudian bapaknya saya letakkan terjemahan untuk mempermudah. Qad aslafna maka yang di Usfaru Makkah minat tangkilati wal wailati lil muslimin wa ma fa'alu bihim inda hijrati imma istahaqqu li ajliha al-musadarata wal qital illa annahum lam yakunu liyafiqu min ghayyihi wa yamtani'u an udwanihim bal zadahum ghayran anfatahumul muslimuna wa wajadu ma'manan wa maqarran bil Madinah. Sebelumnya telah kami paparkan berbagai penyiksaan dan penderitaan yang dilakukan oleh kaum kafir Mekah terhadap kaum muslimin. Kita teringat ketika terjadi hijrah. Itu kan faktor utamanya karena kaum muslimin itu dianiaya di kota Mekah. Sehingga kemudian hijrah saja. Lu kurang apa ngalah ada muslim, hijrah saja. Dan nggak boleh nekat harga mati sampai titik penghabisan. Enggak. Tapi lebih memikirkan ke depan. Sehingga kemudian hijrah. Serta tindakan mereka terhadap kaum muslimin saat hijrah. Hijrah pun masih dikejar-kejar yang membuat mereka pantas untuk dihadapi dengan penyitaan dan peperangan. Artinya orang muslim sudah ngalah gitu, sudah meninggalkan harta berendahnya di Mekah dan seterusnya. Itu kan seharusnya sudah tidak diganggu, masih diganggu. Lah begitu itu, andai kata diperangi oleh orang muslim kan wajar. Tapi kalau kok yo jadi lono ya wong Islam ini. Kok masih dibully saja kalau orang Islam itu begitu. Aneh ya. Namun semua itu tidak membuat mereka sadar dari kesesatan mereka atau berhenti dari permusuhan mereka. Sebaliknya kemarahan mereka semakin memuncak karena kaum muslimin berhasil lolos dan menemukan tempat aman serta tempat tinggal di Madinah. Logikanya, waktu orang Islam di Mekah dimusuhi, kemudian pindah lagi, wes aman kan, pindah. Sudah dapat tinggalan rumah, tinggalan sawah, macam-macam. Begitu masih hatinya masih dongkol orang kafir Quraisy itu. Dan semakin ini memuncak marahnya
sini lolos, malah di sana aman, itu sudah enak. Itu karakter mereka. Dan itu kok masih menuju orang Islam yang membuat darah-darah itu apa? Nggak logis. Nah, kita harus memahami sejarah itu. Jangan kemudian malah kita ikut kena virus pemikiran yang kalau Islam itu keras. Nah, itu harus kita pahami. Fakatahu ila Abdullah bin Ubay bin Salul. Wa kana idza musyrikan bi sifatihi rasul ansar qabla hijrah. Fa ma'lumun annahum kanu mujtamilina alaihi wa kadu yaj'aluna malikan ala anfusihim laula an hajara Rasul sallallahu alaihi wasallam wa amanu bihi. Katabu ilahi wa ila ashabihi musyrikina yaquluna lahum bi kalimatin badatin. Abdullah bin Ubay bin Salul itu posisinya ada di Madinah. Ketika orang Muslim hijrah ke Madinah, maka orang kafir Quraisy menulis surat ke Abdullah bin Ubay. Nah, waktu itu Abdullah bin Ubay bin Salul itu hampir, karena Abdullah bin Ubay itu adalah pemimpin Ansor sebelum hijrah, itu mau dijadikan raja, tapi karena keburu Rasulullah hijrah ke Madinah, lalu mengimani Rasulullah gagal jadi raja Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, nanti ulangnya coba lihat, cerjaknya luar biasa. Nah, dan mereka menulis surat kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Mereka itu yang kafir Quraisy itu tadi, yang pada waktu itu masih seorang musyrik dan menjabat sebagai pemimpin Ansor sebelum hijrah. Diketahui bahwa mereka hampir menjadikannya raja atas mereka jika bukan karena Nabi Muhammad SAW berhijrah dan mereka beriman kepadanya. Mereka menulis surat kepadanya dan kepada para pengikutnya yang musyrik yang berisi kata-kata yang tegas. Nah, kemudian nanti Abdullah bin Ubay bin Salul itu masuk Islam. Tapi Islamnya enggak Islam serius. Makanya tergolong Abdullah bin Ubay bin Salul itu orang munafik. Orang munafik. Dan orang itu tergiur dengan omongannya itu. Wes kalau presentasi top pokoknya. Top tidak ada yang mencurigai. Lek cerita masa depan, cerita begini. Nanti kalau saya kamu akan jadi raja begini, wah luar biasa. Jos pokoknya Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, sehingga kemudian karena orang kafir Quraisy mengetahui pemimpin Ansor yang itu berada di Madinah dan Rasulullah bersama sahabat hijrah ke sana, itu orang kafir Quraisy nurati Abdullah bin Ubay. Ibaratnya kandani, oh tidak ngobrol jangan itu. Nah ini tulis innakum awaitum sahibana wa inna naqsimu billahi la tawakkalna aw tukhrijanna aw la nasiruna ilakum bi ajma'ina hatta naqula maqad uqatalatakum wa nastabiha nisakum. Sesungguhnya kalian telah memberikan perlindungan kepada teman kami dan sesungguhnya kami bersumpah demi Allah kami akan memerangi kalian atau kami akan mengusir kalian atau kami datang kepada kalian dengan seluruh pasukan kami hingga kami membunuh pejuang-pejuang kalian dan menawan wanita-wanita kalian. Keren suratnya orang kafir Quraisy juga. Pokoknya biasa kan orang kalau bertak, ini bertak harus serius. Nah ini biasa cara kan bertak serius. Jadi kan bertak serius kan buang harus serius. Dari ekspresi ngomongnya macam-macam. Nah ini Ubay bin Salul disurati. Kamu sekarang kok melindungi orang-orang ini? Kalau nggak ada solusi, kami akan mengirim pasukan ke sana memerangi Anda. Itu. Nah, waktu mujarrad didulungi hadal kita, qoma Abdullah ibnu Abi yang tafila awamir ikhwani bil musyrikin min ahli Makkah wa qad ayatkan al Nabi sallallahu yahkimu al Nabi sallallahu alaihi wasallam bima yarau annahu istalamu mulkan. Begitu surat ini sampai,
Jadi surat yang ini tadi itu dari orang kafir Quraisy dilayangkan ke Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, mesti dengan ini, orang kafir semuanya juga demi Allah. Dengan harus tahu sudah terbiasa begitu. Dan jangan terkecoh dengan jumpa wallahi orang kafir Quraisy juga gitu bilang. Loh, mohon maaf ya. Ya karena mungkin nggak tahu apa sudah lisan. Kadang loh di apa ya daerah Arab, mudah-mudahan bukan di Saudi, masuk di apa klub malam apa, assalamualaikum, ya apa namanya, itu masuk malam dulu dari pintu assalamualaikum, ya sudah macam ini bahasa gitu. Nah ini surat dari orang kafir Quraisy bin Salul. Makanya sesungguhnya kalian telah memberikan perlindungan kepada teman kami. Maksudnya ya orang-orang yang hijrah tadi dulu. Kok sampai dilindungi? Oh bocah, itu bahasa Surabaya. Ya, bahasa Surabaya. Dan sesungguhnya kami bersumpah demi Allah kami akan memerangi kalian, atau kami akan mengusir kalian, atau kami akan datang kepada kalian dengan seluruh pasukan kami hingga kami membunuh pejuang-pejuang kalian dan menawan wanita-wanita kalian. Nah, surat ini dibagi Abdullah bin Ubay bin Salul, dan Abdullah bin Ubay bin Salul kan nggak jadi raja karena adanya Rasul hijrah itu. Kok tambah makar? Oh ini gitu. Nah lihat, coba lihat sekarang. Begitu surat ini sampai, Abdullah bin Ubay bangkit untuk mematuhi perintah saudara-saudaranya dari kalangan musyrikin Mekah. Dan dia memang memiliki rasa dengki terhadap Nabi Muhammad SAW karena merasa bahwa kekuasaannya telah dirampas oleh beliau. Kan sebenarnya mau jadi raja, akhirnya ya tersulut, nggak kemudian punya pikiran jernih. Orang Muslim bilang ke Madinah tidak ngapa-ngapain, nggak begitu. Oh pantes ini ya, malah gitu. Makanya sekarang kemarin orang-orang dukung saya jadi raja, sekarang nggak jadi raja. Terus pokoknya caranya apa lagi? Nah, pertanyaan saya begini, kira-kira kayaknya jadi itu lah saya. Masih dipakai tak kayak-kayaknya? Udah aku kira terus gue sampai pikir dia Yaqulu Abdurrahman ibnu Ka'ab, falamma balagha dzalika Abdullah ibnu Ubay wa man kana ma'ahu min muddatil awhan ijtama'u li qitali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Falamma balagha dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam laqiyahu faqala laqad balagha wa'idu Quraisy minkum al-mubaligh ma kana ta'tidukum bi aktsar mimma turiduna aw ta'tidu bi anfusakum turiduna an tusadilu abna'akum wa ikhwanakum falamma sami'u dzalika min Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman bin Ka'ab berkata, ketika hal itu sampai kepada Abdullah bin Ubay dan orang-orang yang bersamanya dari penyembah berhala, mereka berkumpul untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika berita itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menemui mereka dan berkata, sesungguhnya ancaman dari Quraisy yang datang dari kalian sudah sangat berlebihan. Kalian tidak akan dapat berbuat lebih buruk daripada yang kalian ingin lakukan kepada diri kalian sendiri. Kalian ingin memerangi anak-anak dan saudara-saudara kalian. Begitu mendengar ucapan Nabi SAW, mereka pun pergi dan berpisah. Apa maksudnya? Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul menerima surat dari orang kafir Quraisy itu sudah mengkoordinir mau menyerang Rasulullah SAW. Itu ceritanya. Berita itu sudah didengar oleh Rasulullah SAW. Ketika orang berkumpul mau memerangi Rasulullah, dibilang Rasulullah, kalian ini tidak berlebihan. Kalau keinginan kalian dan mau mengikuti instruksi Ubay bin Salul, apakah kalian nanti tidak merasa rugi sendiri? Siapa yang kalian perangi? Di situ ada pademu, ada pamanmu, ada macam rugi
kalian nanti. Artinya kan pengikut Abdullah bin Ubay ini kan orang Madinah juga. Walaupun mungkin masih beda ideologi, tapi kan di situ ada keponakannya yang ikut Rasulullah ya. Ada pamannya dan bisa jadi nanti ada anak-anaknya. Lo kok bisa Anda mau melakukan itu berlebihan kalian? Setelah mendapat penjelasan itu mereka buyar gak jadi. Apa yang harus kita lakukan? Belajar dari sejarah ini. Ketika orang mau melakukan sesuatu, jangan kemudian cepat-cepat ditentang secara individu, tapi bawalah ke pola pikir untuk nanti usulnya apa, untungnya apa, ruginya apa, itu penting. Karena kalau kita hadapi face to face, kita beri pola pikir yang jernih, itu semakin kuat dan semakin berani. Dan nanti pikirannya pikiran tidak waras, pikiran tidak waras. Saya ambil contoh ini, andai kata di komplek ini ada konflik, terus kemudian harga diri rek gitu, tidak diberi pola pikir yang baik, terus jadi ramai di sini. Karena ini ruginya banyak, kerusakan rumah macam-macam ini dan sebagainya. Nanti aman dan ininya terus macam-macam gitu. Nah, tapi ketika sudahlah, lalu kita bilang begini, sudahlah, andai kata konflik ini kita jadikan serius, kemudian nanti kita perang, apa sebetulnya, apa sebetulnya, kita cerita. Apa anda ingat kita bersatu, kemudian gurau, kos kambing, macam-macam. Tapi jangan kemudian malah dihadapi podolanannya rekod. Anda jangan berpikir untuk rugi ke depan. Itu penting. Nah kan kita itu nekat. Nah ini lihat Rasulullah. Ini Rasulullah kalau kayak orang sekarang malah dia terus ditantang aja, ya kan? Di kota Mekah sudah disakiti, pindah ke Madinah masih digini kan? Wes, ayo kita ada surga begitu. Tapi Rasulullah memandangnya masa depan. Apa tidak ada solusi terbaik? Kan nanti ujung-ujungnya Anda mau masuk Islam monggo, Anda mau masuk Islam monggo, yang penting kita hidup damai. Kan ujung-ujungnya begitu Rasulullah. Dan kemarin juga sudah kita singgung masalah itu. Dan sudah saya singgung, terjadinya perang itu alternatif terjelek, tidak ada solusi lain. Gitu. Dan jangan dibalik. Terus perang dulu, hasilnya apa? Kemudian tidak begitu. Nah, ini harus kita pahami. Nah sehingga posisi seperti ini loh, Rasulullah itu masih enggak kemudian wes ayo perang, mati syahid surga, tidak begitu. Nah ini mohon dipahami. Jadi kadang saya di kampung itu ya menghadapi masalah itu. Wah, wong sing gaya malaikat itu. Ngerti dengan gaya malaikat? Terus nah ayo nak mati, terus nah sing bener masuk surga, sing salah rokok, itu gaya malaikat ya. Jangan dipakai di dunia. Apalagi dalam konteks dakwah. Ajalah berpikir. Ya sudahlah, dia sudah mengakui kesalahannya. Misalnya kalau itu kasus kesalahan, dia juga sudah menerima apa yang kita berikan sebagai hukumannya. Ya sudah. Jangan kemudian malah dipilih gue, pokoknya ini kita surga. Takutlah Allah Akbar di waktu itu. Marilah kita berpikir jernih dari sejarah ini. Loh ini Nabi loh, lebih paham daripada kita. Ibaratnya kok Nabi konteks kesel loh. Daripada ini kesel terus mending terus nang swarga beres kan gitu. Untung juga dijamin surga. Tapi tidak Nabi itu tidak memikirkan umat sampai sekarang kita ini. Lek boleh berandai-andai, andai kata sikap Nabi itu kan cenderung perangai. Apa kita dikenal Yesus kan gitu berandai. Mohon maaf kalau ada pemikirannya beda dengan saya. Ayat tempatnya di sini.
Jadi saya melihat sejarah itu melihat konsep bagaimana solusi terbaik dan dikemukakan. Masalahnya begini saya, kan kita ini disuruh membawa risalah Nabi, menyampaikan keislaman. Ya harapan saya begini, ya Allah, mudah-mudahan dengan tingkah kita berdakwah ini ada orang yang mendapat petunjuk. Kalau petunjuk itu dari hasil kita kan ada pahala. Li ayat yang mau tiga rajulan wahidan khairun laka min umurinya. Ada orang mendapat petunjuk, walaupun petunjuk itu dari Allah, tapi Allah menghargai, oh ini hasil dari jeripaya orang ini, itu dapat pahala. Dan kita berharap mudah-mudahan orang yang memang salah itu nanti bertobat kan beres. Mohon maaf, jangan ada pikiran begini. Wes pokoknya kedoliman harus ditumpas bersih sih. Yang tersisa hanya orang soleh di dunia. Aduh, apa ya ada konsep ini? Oh Nabi saja ketika berdakwah itu kan begini Nabi. Ngajak Islam loh ya. Ayo masuk Islam. Ini Islam begini. Wah enggak teman. Saya tetap di agama bapak-bapak saya. Nah kalau begitu begini. Demi kehidupan bersama kami bayar pajak, karena kami bayar zakat. Nanti lagi ujung-ujungnya kami bayar pajak, karena kan kita hidup bersama. Nah nanti dalam masalah urusan umum yang kita pakai bersama itu harus ada kontribusi dari masing-masing. Jadi kami wajibkan zakat, dia ada bayar pajak. Mau belum? Aku bayar pajak kok. Wani perangi, jangan begitu. Masih begitu kan ada. Nantang udah. Perang alternatif terakhir. Coba. Dan tidak ada Nabi Muhammad itu pokoknya di muka bumi harus orang soleh semua. Nggak boleh ada yang nggak soleh. Kalau ada yang nggak soleh, bunuh. Ada. Itu loh pentingnya belajar sejarah. Itu sehingga hidup itu enak gitu. Dakwah tetap jalan, amar ma'ruf nahi munkar tetap jalan. Tapi nggak bisa senang. Itu kalau saya. Imtana Abdullah ibnu Ubay bin Salul al-iradatil kitab indadar lima ra'ahu furan aw musdan fi ashabihi. Walakin yaqulu kana mutawati'an ma'a Quraisy. Fakana la yajidu fursatan illa wa yantahizuha li iqami syahri bainal muslimina wal musyrikin. Wa kana yaqulu ma'ahu al-yahud liyu'iluhu ala dhalika walakin tilka hikmatun Nabi sallallahu alaihi wasallam allati kanat tudfi'u nar syarri hinan at-tahini. Abdullah bin Ubay bin Salul menahan diri dari niat untuk berperang saat itu karena melihat adanya kelemahan atau kebingungan di kalangan pengikutnya, karena pengikutnya sudah dirubah pola pikirnya oleh Nabi tadi. Lu kamu mau ngajak perang lu enggak, lu gila. Nanti kena pamanmu, nanti kena adikmu itu. Nah, itu akhirnya dengan kasus itu baik merendah. Namun tampaknya dia bekerja sama dengan Quraisy dan dia selalu mencari kesempatan untuk menimbulkan perselisihan antara kaum muslimin dan kaum musyrikin. Dia juga bersekutu dengan kaum Yahudi untuk membantunya dalam hal tersebut. Namun inilah kebijakan Nabi SAW yang selalu memadamkan api keburukan mereka sedikit demi sedikit. Masih tetap ada upaya, tapi nabinya ayo kita rangkul semua, ayo ini. Sehingga kemudian upaya Abdullah bin Ubay bin Salul itu gagal. Karena Nabi pun tidak menghadapi kejutan, tapi tetap Nabi itu komunikasi dengan Yahudi, komunikasi ayolah itu kan begitu. Dan itulah hikmahnya Rasulullah SAW. Dan itulah kebijakan Nabi SAW. Nah kemudian malah sumpah lagi, wes sudah kita upayakan ini masih perang kayak begitu. Nah, saya berhenti di situ. Sekarang pelajaran penting sampai jadi romo Pak. Oh iya. Satu, kesabaran dalam menghadapi provokasi itu penting. Kita diprovokasi apa-apa jangan
harga diri dan jangan begitu. Karena harga diri tidak ada rumusnya. Berapa harga diri? Berapa? Tidak ada hitungannya. Orang yang tahu harga diri itu karena dia itu berkalkulator. Nah, walaupun ada provokasi jangan rumusnya harga diri. Sabar. Kesabaran dalam menghadapi provokasi. Kaum muslimin terus menghadapi gangguan dan tekanan dari Quraisy bahkan setelah hijrah ke Madinah. Seperti yang kita baca tadi Arabnya. Kesabaran menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam menghadapi cobaan dan menjaga stabilitas komunitas. Sabar penting dan sabar itu pahalanya tinggi. Allah tidak membatasi pahala sabar, pahala sabar. Lihat di surat Zumar ayat 10 ya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ini pelajaran penting ini tidak ada di buku Rohul Maktum. Ini saya carikan di lain. Karena harus kita pahami. Pentingnya strategi dan diplomasi. Rasulullah dan kaum muslimin tidak hanya fokus pada kekuatan fisik, tetapi juga menggunakan pendekatan diplomasi dalam menghadapi tantangan. Itu tadi yang saya sampaikan. Rasulullah langsung hadapi, beres, takbir, surga, gitu. Mikir panjang Rasulullah. Nanti kalau kita hadapi begini, gimana nasib para cucu kita macam-macam. Jadi kita menang, lek kalah ya, begitu Mas ya. Padahal Rasulullah itu ada jaminan dari Allah ya. Nah, kenapa Rasulullah bersikap begitu? Ngajari kita. Begitu. Mereka menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak di Madinah, meskipun ada ancaman dari luar. Maka faktanya kemarin Rasulullah itu kerjasama dengan Yahudi, macam-macam. 3. Waspada terhadap munafik. Abdullah bin Ubay dikenal sebagai tokoh munafik yang memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadinya. Dan Abdullah saat itu masuk Islam, tapi Islam boleh gaya-gayaan toh munafik makanya. Nah itu jangan lihat di surat Munafikun ayat 4 itu berhubungan dengan Ubay bin Salul. Ini mengajarkan pentingnya mengenali ancaman internal dalam sebuah komunitas karena bisa lebih berbahaya daripada ancaman eksternal. Ini istilah dengan musuh dalam selimut. Musuh di luar selimut gampang, musuh dalam selimut dibuka rene membuli, dibuka gitu. Ya wes kayak dengan digigit apa terus dalam selimut itu. Habis gini saya akan buka ini nggak tahu yang gigit ikut ujung kayak ke sini. Ini mau rek baik repot. Tapi di luar selimut langsung dipukul gitu saja karena terlihat. Nah orang munafik itu musuh dalam selimut. Itu. 4. Pentingnya kesatuan umat. Kaum muslimin harus menjaga persatuan dan memperkuat ukhuwah Islamiyah untuk menghadapi ancaman dari Quraisy dan pengkhianatan internal. Kalau di Indonesia itu siapapun kita, Muhammadiyah dan Kopo bersatu. Walaupun beda-beda tipis masalah perjalanan, tidak bersatu, dikunyah sama orang Muslim. Iya. Loh, Rasulullah waktu di Madinah itu kan ada Aus, ada Khazraj, macam-macam. Tapi Rasulullah bagaimana caranya bersatu? Tidak bersatu, lemah. Dan kadang saya gini, saya ngelantur itu. Waduh, ini orang kelompok gaya-gaya, wis ini mari. Kalau ngurusi Indonesia ini dewa atau dewa, kira-kira mampu apa enggak? Enggak mampu. Wes ada 5 orang, wes ini harus gini, serahkan semua, sampai diimai. Tapi mau ngerti dewi, yang lain orang kamu lucu-lucu itu. Lucu-lucunya begitu. Tapi kalau ada kebersamaan itu kuat. Itu. Perpecahan hanya akan melemahkan posisi umat. 5. Keberanian untuk membela diri. Hijrah ke Madinah bukan berarti kaum muslimin sepenuhnya aman. Mereka harus tetap bersiap untuk membela diri dari serangan atau provokasi. Keberanian ini tercermin dalam beberapa peperangan yang akhirnya terjadi sebagai tanggapan terhadap ancaman Quraisy. Nanti kita
memahami berjalannya perang. Nah, manajemen konflik Rasulullah menunjukkan kepemimpinan yang bijaksana dalam menangani hubungan dengan Abdullah bin Ubay. Meski mengetahui pengkhianatannya, Rasulullah tetap bersikap hati-hati agar tidak memicu konflik yang lebih besar. Coba, lapor nekat Rasulullah itu jelas suatu surga. Apa yang capek-capek? Ayo antara iya, Rasulullah. 7. Ketergantungan kepada Allah. Dalam setiap ancaman dan provokasi, kaum muslimin diajarkan untuk selalu bergantung kepada Allah dan bertawakal. Tetap dihadapi dengan tertib, dengan seleksi, dengan hati-hati, tapi kemudian tawakal kepada Allah SWT. Ini memperkuat iman mereka dalam menghadapi situasi sulit. Sampai di situ. Selesai, letak lagi itu panjang lagi, ungkapnya beda lagi. Tapi bisa dipahami ya kasus ini. Jadi Islam itu enak jadi menghadapi masalah. Tidak ada Islam itu kerasa enggak. Dan dalam berdoa itu jangan saya suara goreng, jangan iya kita berharap surga. Tapi kalau sudah konteksnya konteks dakwah, konteksnya syiar Islam, konteksnya menyebarkan ajaran Rasulullah, itu jangan nekat dan jangan egois. Pikirlah anak-anak cucu kita. Ya, saya bilang begini ya, jamaah Bapak Ibu sekarang di masjid ini, merasa bahwa kita yang memperjuangkan Islam terus kemudian kita bersikap sama. Wis, kalau tidak mau begini kita perang saja. Nah, kasusnya begini, yang memperjuangkan Islam itu orang kita, orang lain tidak ada. Saya membuat ilustrasi, hanya kita ini. Terus nekat. Ternyata kita kalah semua. Siapa besok yang mengajarkan ajaran Islam seperti ini? Siapa? Tidak ada. Ya oleh kemudian Allah SWT langsung kita habis kiamat kayak gitu. Kalau enggak, kan kasihan dong. Nah itu maksudnya kasihan anak kita yang di rumah, kasihan anak didik itu loh yang perlu kita pikir. Dan yakinlah bahwa setiap langkah, setiap gerakan yang kita lakukan dengan niatan mencari ridho Allah dan mensyiarkan agama Allah itu semuanya berpahala. Dan jangan bersikap kita harus begini, jangan seperti orang salah, jangan begitu. Harus bijaksana, itu penting. Itu. Oke. Kamu deh, ada pertanyaan? Oke, monggo Pak. Abdullah bin Ubay, dia bin Salam. Dari sisi nama saja kan Abdullah, artinya hamba Allah. Artinya sudah ini adalah mengenal Allah, mirip itu hamba Allah. Kenapa kemudian memerangi Rasulullah? Termasuk ini pertanyaan ke sini. Ayahnya Nabi Muhammad itu kan Abdullah juga, artinya hamba Allah. Sedang paman Nabi yang dikatakan tidak masuk Islam, tidak akan masuk surga. Saya kemudian jadi berpikir, baik di Makkah maupun di Madinah, sebenarnya itu kan sudah mengenal Allah kan gitu. Kenapa mereka kemudian sulit menerima agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah? Mereka sudah mengenal Allah. Nah ini kok menggelitik dalam benak saya. Maksudnya? Dari sisi nama
kita semua tahu bahwa memberi nama itu pertama ketika kita memilih nama itu ada unsur doa. Mudah-mudahan saya beri nama ini nanti bisa diterjemahkan nama ini dalam hidupnya. Ada nama Najib menjadi untung, Leung Jawa kalau harapan Jawa, kan gitu. Nah ini nama Allah ini kalau dari sisi nama ya seharusnya lah yang muslim umat Allah. Kira-kira bapaknya yang akan kamu mengumumkan, tetapi ya hasilnya kan begitu. Itu menggambarkan kita bahwa apapun yang kita lakukan itu hanya sekedar usaha, nanti tetap Allah. Goalnya di Allah. Saya mau beri contoh ini. Ada orang yang ini fakta loh, fakta. Tapi jangan tidak tunjukkan namanya. Seyogianya lek jadi imam, atau imam rawatib itu mesti apik kan. Gitu kan? Ini sebagai gambaran. Jadi imam rawatib punya musola di depan rumahnya itu sebenarnya itu kurang baik loh. Tapi ada kasus kepala perampok itu yang imam sholat rawatib dan punya musola di depan rumahnya. Di sebelah rumahnya ada gudang ikan, terus pokoknya kayak orang bisnis itu hanya untuk menutupi aslinya. Nah, maka kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul ini dinobatkan sebagai orang munafik. Melihat dari namanya pun Abdullah kemudian sudah masuk Islam, tapi ternyata begitu. Apa yang diajarkan oleh Allah kepada kita? Kita itu harus tetap hati-hati tadi. Jangan kemudian melihat casingnya mulai dari nama dan gaya bahasanya dan seterusnya, kemudian nanti kita tertipu di situ. Itu. Kemudian kenapa sih orang ini sudah tahu Allah sulitnya masuk di dalam, sulitnya menerima ajaran Nabi? Itulah ajaran yang diajarkan oleh Allah kepada kita. Semuanya kita tetap berusaha agar selalu minta tunjuk dari Allah SWT. Karena semua itu Allah yang membenarkan, Allah yang makanya kita ya wis sholat wis Allah. Sholat tetap kita baca ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Janganlah wis kabut sing wis nurut. Tapi untuk mempertahankan petunjuk dari Allah itu penting. Nah itu jawaban saya di situ. Sehingga kadang yang ngomong, nah yuk pilih cekaran politik ini angeli untuk begitu. Memang begitu. Nih. Tes nyambung. Ini maksud saya gini, bahwa sebelum ada kenabian Muhammad, orang Madinah itu sudah kenal tauhid, kan itu sudah bertauhid. Orang Mekah juga sudah bertauhid, kan itu maksud saya. Kenapa mereka disebut musyrik kan itu? Karena sudah bertauhid. Begitupun di Mekah sudah ada nama Abdullah ayah Nabi Muhammad. Kenapa masih ada patung mata itu jangan itu? Nah, ini kan saya kira kajian yang saya pikir cukup menarik. Meskipun tahu sebelum ada Nabi Muhammad itu, tauhidnya bertauhid Allah kan gitu kan? Karena ada nama Abdullah. Itu ada nama-nama lain kan gitu. Saya kira gitu. Nah itu saya kira kok bisa gitu. Mereka sudah bertauhid. Jadi begini, kalau itu yang dimaksud, saya berangkatnya begini. Setelah Nabi sebelumnya, kemudian Nabi itu sudah ditiadakan oleh Allah, itu ada masa transisi. Di masa transisi itulah kemudian ada oknum-oknum yang kemudian punya pemikiran lain, kemudian membawa pemikiran yang macam-macam itu, sehingga orang membuat kepercayaan ini. Lalu ada Allah kenapa menyembah patung? Wes contoh gambar apanya? Luar nggak usah jauh-jauh di zaman Nabi, zaman kita sekarang aja ya. Munculnya pemikiran komunis misalnya,
bermunculan pemikiran komunis, itu kan orang Indonesia sudah bertauhid sebenarnya. Sudah bertauhid. Tapi kemudian kenapa kemudian ada pemikiran seperti itu lalu menjauhkan orang dari ajaran yang benar? Dan kadang membuat dalil kan orang komunis itu, cara merubah pola pikir orang itu menggunakan ayat. Ada orang mau berangkat jamaah lapor sholat itu, celok sholat itu. Apa? Wailul musholli. Ngono dalile pedhot itu tok. Itu ayat itu. Celaka bagi orang yang sholat. Dan diteruskan, sing didalile tetap hafal Quran. Ya bener kira. Nah, kasus seperti itu mau saya bawa ke sini. Loh, kenapa mereka menyembah patung? Itu riskan bagi orang yang sudah berdoa dan kepada Allah dan terlaksana, tidak terkabul, lambat. Terus yang membuat pemikiran begitu itu, kamu kenapa begitu? Saya sukses begini itu karena nyembah ini. Kelihatan kan, lo itu sukses, akhirnya pindah pikiran dari bisa terjadi itu. Terus kayak gini aja lah gambarannya. Ada orang sudah tahajud, sudah macam-macam, bisnisnya nggak jalan. Wes tak fokus tahajud, wes sholat duha, wes wudu nggak pernah lepas, nggak jalan. Sudah bertahun-tahun modal sudah habis. Terus ada orang sukses, Cak, bisnisnya sampai di Allah, Cak. Aduh, sampai sekarang nggak jalan-jalan, modal habis ini. Terus apa yang sampai lakukan? Wes tahajud, duha macam-macam. Terus habis itu lah bisnisnya sampai di Allah, wah, alhamdulillah, maju. Walaupun alhamdulillah, tapi mana ujung-ujung ini? Ustadz sangat mencoba nanggung kami berubah jadi bisa jadi berubah dalam posisi-posisi itulah yang dicari orang-orang itu. Makanya kemudian bisa meracuni betul kerjaan kita. Dan kita sekarang dihadapkan pada fakta itu. Nah, orang-orang yang ambil pikirannya seperti itu, ya padahal ya wah kajian macam-macam. Tapi terus kena kasus ini los, akhirnya iya lah apa tadi tentang kami. Nenang kali pulaan kopi, kopi budaya. Itu loh masalah, itu gambaran saya. Sambut? Satu aja ya. Gini. Saya ya, sebenarnya dikatakan menyimpang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini setelah pemerintah kita membentuk pemimpin baru sudah dilantik dan beberapa gubernurnya juga dilantik. Ada 3 unsur manusia, di antaranya satu, pertama ngomongnya kasar, yang diomongi kasar, tidak sakit hati. Yang ketiga, yang mendengar hibah pada orang yang diomongi tadi. Tapi permasalahannya yang ngomong kasar sudah minta maaf kepada orang yang diomong kasar. Yang diomong kasar sudah memaafkan. Ini saya duga ini adalah peristiwa kementerian yang mengolok-olok orang jual aset, ya gitu. Nah, tapi ternyata tidak cukup minta maaf. Di sisi lain, yang kelompok 4 ini masih selalu mengolok-olok dan seakan-akan orang yang kesatu tadi jelek ramahnya. Ini bagaimana, Pak? Dalam kehidupan manusia itu wajar, karena ada ketidakpuasan, kemudian emosi tinggi muncul, omongan macam-macam. Tapi kalau sudah diklarifikasi dan clear, sudah saling memaafkan, sebenarnya sudah beres, selesai masalah. Dan itu biasa dalam kehidupan kita. Biasa. Itu bisa terjadi di saya juga. Nah, kadang karena kita tidak memahami
persisnya gimana, karena dapat informasi itu sehingga kemudian muncul emosi, muncul penafsiran yang berbeda, sehingga kemudian melihat dari fakta kayaknya iya itu akhirnya marah, tapi nanti setelah klarifikasi clear masalah saling memaafkan ya sudah, maka seyogianya tidak berlanjut lagi, ya sudah selesai masalah itu, dan tidak perlu diungkit-ungkit lagi, dan tidak perlu diperuncing lagi, selesai masalah. Dan itulah dalam ajaran Islam itu, ketika ada konflik Islam itu kan Islam, nah setelah Islam ya sudah itu selesai, dan itu yang diharapkan, dan itu mesti terjadi, bukan sesuatu yang aneh. Sambut. Kita tutup dengan doa, Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana min kulli khairin waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarrin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, mudah-mudahan kami semuanya ini diberi panjang umur sehingga kemudian puasa di bulan Ramadan itu kami bisa menjalankan dengan baik, dan mudah-mudahan puasa kami Engkau terima ya Allah, amal soleh kami Engkau terima, dan segala dosa, segala kesalahan Engkau ampuni ya Allah, dan berilah kami kesehatan, kekuatan iman, kekuatan fisik, sehingga kami bisa menjalankan ibadah sebaik-baiknya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.